Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Wah, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngobrol Alkitab. Ya. Nah, pada hari ini kita mungkin tidak akan terlalu panjang, tapi kita ingin mereview, bukan mereview, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita kemarin, masih seputar tentang membaca Alkitab, ya kan? Kalau kemarin itu kita membahas berkenaan tentang apakah membaca itu perlu. Ya kan? Membaca Alkitab itu perlu gitu. Ataukah hanya penting merenungkan saja? Ternyata jawabannya tidak bisa karena harus dibaca dulu baru bisa direnungkan. Mana begitu. mungkin Anda mau merenungkan kalau nggak baca? Betul. Nah, pada saat ini ya saudara, kita ingin sharing satu dengan yang lain. Adakah pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari membaca Alkitab? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang membaca Alkitab itu kadang-kadang orang suka pikir cuma baca doang. Itu kan cuma hanya membaca buku saja gitu. Emangnya ada dampak signifikan dari membaca itu. Nah, itu kan mungkin bisa diyakinkan melalui pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman di sini ada 4 orang di sini sudah cukup lah untuk meyakinkan saudara bahwa membaca Alkitab itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kerohanian kita. Mungkin bisa dimulai dari yang termuda terlebih dahulu. Yang termuda yang mana nih? Silakan Om Daniel. Apa yang jadi pertanyaannya apa tadi tuh? Jadi gini, mungkin apakah Om Daniel pernah punya ayat yang mungkin sangat berpengaruh dalam kehidupan Om Daniel. Jadi dari hasil pembacaan ayat ini kan banyak nih ayat di sini kan. Kita tuh mau ngambil contoh aja sampel salah satu. Mungkin misalnya Om Daniel punya ayat yang dulu saya pernah kesulitan nih. Tapi sekarang pada waktu saya selalu membaca ayat ini saya mendapatkan kekuatan baru misalnya begitu. Oh, gitu. Kalau ayat Alkitab sebetulnya banyak ya kalau yang menjadi yang akhirnya bisa menguatkan misalnya 1 Petrus 5 ayat 7 ya kan, janganlah kamu khawatir kan, ataupun juga 2 Timotius 3 ayat 16 yang dikatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah itu memang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, ini tuh yang paling dekat sama Om Daniel. Nah, tapi yang saya mau bilang itu adalah membaca Alkitab dan mendapatkan sesuatu itu ya memang itu yang saya dapatkan. Dan juga kadang memang juga saya nggak bisa betul-betul memahami itu bukan pada saat baca, ya kan? Tapi pada saat ketika misalnya ada satu peristiwa, saya teringat ayat tersebut ya. Nah, tapi yang mau saya bacakan ayat yang akan saya bacakan ini tuh adalah ayat di mana membaca Alkitab itu perlu. Ya. Okay. Nah, itu saya dapatnya di Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4 itu dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, segala sesuatu yang ditulis dahulu itu seperti ya kita kalau ini berbicara mungkin dari Taurat ya. Nah, dan itu bisa menjadi pelajaran bukan hanya pelajaran sejarah, tapi juga pelajaran kerohanian yang membawa kita itu ketika kita mengetahui itu kita memiliki pengharapan. Apapun dalam keadaan apapun ya kan, ketika kita susah kita selalu ada pengharapan. Karena dari situ dikatakan pengharapan oleh ketekunan, yang artinya rajin-rajinlah terus saja tekun ya, tekun berpengharapan ya, dan itu adalah penghiburan dari kitab suci. Jadi ini adalah hiburan juga. Kadang-kadang waktu awal-awal sih dulu saya nggak merasa bahwa ini adalah hiburan, ya kan, malah kadang-kadang kalau misalnya dulu ya, sekarang pun kadang-kadang suka malas kalau kita suruh baca yang setahun itu, yang dari Abba kan. Sering kita mungkin lewat sehari kan, abis itu nanti istilahnya dirapel. Tapi Pak Daniel nggak tertekan kan? Enggak tertekan. Percaya tahunan nggak tertekan. Enggak. Takutnya gitu. Itu masih menyambungnya kemarin. Ya kan kita lagi menyambung itu. Enggak. Nah, kira-kira itu aja. Jadi saya merasa bahwa ini adalah penghiburan dari kitab suci, itu penghiburan bagi saya. Ini ayat yang saya pikir saya dapatkan ketika saya lagi
ketika apapun situasinya lah ya, ini kitab ini menjadi hiburan. Jadi saya hiburan kan ada orang yang misalnya hiburan tuh baca Nonton. novel Oh, atau iya. ya kan, atau baca apa gitu kan, cerita komik yang lucu-lucu ketawa sendiri, tapi itu hanya sementara. Penghiburan sejati itu dari kitab suci ini, itu dikatakan tadi di Roma 15 ayat 4, kira-kira gitu Mika. Oke. Jadi dari apa yang Om Daniel temukan di dalam Alkitab ini tuh adalah itu tuh sebagai penghiburan dirinya. Jadi ini tuh Alkitab ini bisa menghibur pada waktu kita tuh sedang merasa susah gitu ya, sedang merasa susah, sedang merasa down. Alkitab ini selalu menjadi sumber penghiburan kita. Mungkin ada Bahkan yang- Alkitab itu bisa menyembuhkan loh. Oh ya pasti. Iya, Ya, firman-nya jadi, ya, firman-nya. satu pengalaman waktu itu saya ikut semacam seminar gitu ya. Seminarnya tentang LGBT. Nah, ceritanya satu pendeta itu dia pindah, bukan di Indonesia ya. Satu pendeta dia pindah ke satu daerah. Nah, namanya pendeta. Jadi dia ya ke tetangga-tetangganya kenalan lah. Ini saya baru pindah ya gitu, kenalin saya ini pendeta gini gitu. Nah dia tuh nggak tahu lingkungan sekitarnya dia tuh siapa aja tetangganya. Nah dia ke tetangga sebelah kirinya. Terus udah gitu memperkenalkan diri, terus ngobrol lah gitu ya. Nah tetangga sebelah kanan, waktu dia ke tetangga sebelah kanannya ngomong gini kan, tadi saya lihat kamu ke situ ya, ke rumah yang situ ya. Iya. Kenapa kamu ke situ? Itu tempatnya orang berdosa. Loh kenapa, kata pendetanya gitu. Nah itu tempatnya orang lesbi. Jadi ternyata di rumah itu yang tinggal 2 perempuan lesbian. Nah gitu ya, itu udah terkenal. Jadi nggak ada orang yang datang bertamu ke sana. Nah sedangkan orang yang punya rumah itu, yang orangnya lesbi itu merasa, kok kamu sebagai pendeta mau datang ke rumah aku sih? Gitu kan? Merasa- Orang lain mengucilkan kami. Kok kamu mau kenalan gitu. Jadi udah satu hal yang ini sekali ya, beda nih. Beda. Pendeta ini beda nih gitu ya. Terus pendeta ini nggak peduli gitu. Dia bilang sama istrinya, bilang sama anaknya, kita mesti berteman dengan siapa aja. Tapi kita tidak terjerumus ke situ gitu ya, karena kita ini harus menjadi terang gitu. Terus satu kali mereka bikin acara kecil, anaknya ulang tahun, diundang lah tetangga ini, tetangga yang LGBT diundang. Benar kamu undang saya? Iya. Terus makanlah bareng gitu. Terus udah gitu ditanya sama yang LGBT ini, tanya, kenapa sih Bapak mau datang ke rumah saya sedangkan tetangga-tetangga sini mengucilkan saya gitu. Oh, saya punya seorang pribadi yang sangat mengasihi saya. Saya mencontoh pribadi itu gitu. Siapa itu? Tuhan Yesus gitu. Saya udah tahu itu kan yang katanya Alkitab Bible kalau ngomongnya gitu ya. Iya betul. Terus apa kamu pernah baca? Enggak lah. Buat apa? Nggak penting itu gitu kan ya. Terus enggak, coba kamu baca. Enggak salah, itu saya nggak percaya sama Yesus Kristus gitu. Mereka semua ngomong gitu, kalau kamu datang pada Yesus Kristus maka kamu beda, kamu akan diubahkan. Saya nggak percaya. Tapi kamu udah pernah baca belum? Belum. Ya saya pinjemin boleh? Terus tolong baca deh. Itulah Kejadian 1 aja, coba Kejadian 1 kamu baca gitu ya. Terus karena si pendeta ini baik, ya udahlah, maulah dipinjemin ya. Nah terus dia baca di rumahnya. Terus besoknya dia datang kembali, Pak Pendeta, saya udah baca baru sebentar tapi saya berhenti. Kenapa? Ya yang diciptakan cuman laki dan perempuan. Terus mereka yang menikah Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan gitu. Kok nggak, belum ada tuh saya baca di Kejadian ini, belum ada yang perempuan dengan perempuan. Terus gitu, kamu udah baca sampai berapa? Enggak, baru pasal 1. Ya memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Baca lagi deh. Akhirnya baca sampai dengan Kejadian pasal 3 gitu ya. Terus udah gitu dia bilang belum ada tuh Pak yang perempuan sama perempuan gitu. Nah mulai tertarik. Nah si Pak Pendeta ini pelan-pelan. Jadi karena dia baca Alkitab, tadinya belum pernah. Karena dia baca Alkitab, dia tahu apa yang tertulis. Pendeta ini sekeluarga berdoa terus. Rupanya Roh Kudus bekerja, saya pikir ya. Nah terus sampai dengan
apa namanya, Pak Pendeta ini menjelaskan di Alkitab ini. Jadi kamu percaya nggak, dan dulu kamu percaya nggak bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan? Ya itu sih aku percaya. Nah itu udah bagus lah. Ada orang yang manusia itu dari monyet, ada gitu ya. Tapi sebenarnya dia percaya sama Alkitab itu aku percaya kayak gitu. Nah di situ tuh kalau yang laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan ada juga di situ yang Sodom dan Gomora gitu. Nah, akibatnya. Iya. Tapi nggak cerita dulu si pendeta ini. Oh, ada gitu. Ada. Nah, terus dia coba baca yang ayat ini gitu sih. Pendetanya ngasih tahu gitu. Terus dia balik lagi. Itu semua dibunuh sama Tuhan katanya. Terus dia, bukan kata saya ya katanya. Kata Alkitab. Jadi dari situ setelah mereka bergumul terus setahun setengah. Akhirnya putus dengan pacarnya yang sesama jenis, akhirnya masing-masing punya pasangan. Luar biasa menyebukan. Hanya dengan baca karena baca Alkitab loh. betul. Jadi pendetanya nggak ngomong apa-apa. Firman kan berkuasa. Iya. Firman Siapapun berkuasa. yang membaca firman Tuhan itu pasti akan mendapatkan hal yang positif dalam hidupnya. Karena firman itu berkuasa. Jadi baca Alkitab itu nggak rugi. Iya. Justru akan mengubah kehidupan kita. Saya satu pengalaman ketika saya awal pelayanan waktu di Manado dulu. Jadi tinggal di satu gereja, saya sudah sering ceritakan. Kita itu anak-anak didik rohani dari orang tua rohani ini, setiap hari jam 12 siang itu ada persekutuan doa di pastori kalau kita bilang ya, rumah tempat tinggal pendeta lah, nyambung dengan gereja kalau di Manado. Itu sudah rutin, setiap hari jam 12 siang harus ada Pembacaan Alkitab. persekutuan. Persekutuan. Jadi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian baca Alkitab, ada rendangan singkat digilir buat kita anak-anak yang anak didik. Nah, saya ingat sekali saya baru masuk sekitar 1 bulan mungkin waktu itu ya di situ. Jadi saya belum mengenali betul teman-teman yang ada di situ. Oh, iya. Secara dalam saya belum tahu. Jadi cuman taunya oh ya kita kenal baru kulit luarnya. Nah, satu kali saya ditugaskan untuk memimpin persekutuan. Stephen yang mimpin katanya persekutuan. Oke. Nah, karena saya mimpin jadi saya renungan kan. Saya harus renungan. Itu juga pengalaman pertama saya khotbah. Pernah saya sendiri kaget, orang kaget, saya sendiri kaget. Loh, kok saya bisa ya? Tapi saya percaya karena pekerjaan Roh Kudus ya, bukan karena saya memang dari SMP saya sudah senang baca-baca buku rohani, Bang. Jadi baca buku Tommy Tenney, mengejar Tuhan, penemu Tuhan, penangkap Tuhan kan, Reinhard Bonnke, buku-buku mereka saya sudah baca dulu. Tapi kan sekedar baca kan. Nah, saya waktu itu renungan singkat. Nah, biasalah kalau baca, ayo kita baca di dalam kitab ini. Saya kasih orang yang baca kan. Saya kasih ke teman satu. Nanti kamu yang baca. Dia nggak pengal Alkitab. Terus nggak tahu kenapa dia nggak menolak untuk membaca Alkitab. Selama itu rupanya dia menolak, bukan karena dia nggak suka baca Alkitab. Tapi, nah nanti cerita. Nah, ini lanjut dulu ceritanya. Nah, udah gitu, bahasa Israel kamu baca. Saya ingat ya, ayat pertama yang menjadi pokok perenungan saya firman Tuhan waktu itu Yeremia 33 ayat 3. Oh, oke. Ya kan? Itu Udah tahu lah ya itu tentang doa. Alamat kita telepon. baca aja, kita baca alamat telepon lah ya. Iya. Alamat telepon ke Tuhan kalau kita mau apa. betul. Yeremia 33 Iya, ayat nggak 3. apa-apa kita baca untuk mengingatkan kita. Ya, juga. sekalian juga untuk biar mereka tahu tentang Iya. doa kan. Iya. Betul. Yuk, kita sama-sama berempat aja kali ya. 3 2 1. Bentar. Nah, udah. Ya, 3 2 1. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya suruh teman saya baca. Tiba-tiba yang lain mulai korek-korek ini saling sikut-sikut, tapi nggak ada yang bersuara. Lalu dikasihlah Alkitab ke dia. Dia tuh ngambil sambil gemetar. Siapa yang ngasih? Ya, teman yang di samping. Oke. Terus dibaca sama dia. Hmm. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau sampai selesai. Begitu selesai baca Alkitab, nangis. Tahu nggak faktanya apa? Kenapa? Dia nggak bisa baca. Hah? Dia Dia tuh buta huruf. Orangnya itu buta huruf, nulis baca nggak bisa. Jadi selama dia tinggal di situ, dia dilatih oleh mereka baca tulis nggak bisa. Lalu mereka suruh berdoa, tapi hari itu dia bisa baca. Dan saya baru tahu hari itu Luar dong. biasa. Luar biasa ya. Kamu bisa. Nangis dia. Oh, terima kasih Tuhan. Sejak dia baca itu, dia udah kayak
SMA lah. Udah lancar bacanya, udah tahu huruf A, B, C, D, F, G sampai Z tahu. Suruh tulis langsung tahu. Mujizat. Yang mujizat itu. Itu baca Alkitab. Langsung suruh. Saya waktu Itu buat kesembuhan dong kalau gitu. gemetar begini juga kan. Saya waktu itu kita renungan cuma sebentar, kemudian kita masuk dalam penyembahan, kita berseru, berdoa, menangis. Selesai itu kita sharing. Mereka bilang ada 2 pengalaman mujizat yang hari ini mereka lihat. Yang pertama saya bilang saya baru ini kali khotbah. Belum pernah. Ini pertama kali karena saya baru masuk kan. Tahulah saya baru keluar dari dunia. Kan masih ada Dunia. sakau-sakaunya kan masih ada. Dunia sebelah lah ya. Dunia masih suka. Tapi ya itu Tuhan lakukan, dan saya memang mulai gemar baca Alkitab waktu itu. Tengah malam jam 11 saya ajak teman saya itu yang baru tahu baca Alkitab, karena kamu baru tahu, kamu akan menemukan banyak hal di dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa baca Alkitab. Dari jam 11 malam sampai jam 12 malam. Setiap malam. 1 jam setiap Iya, hari. saya dengan dia gantian baca. Jadi kita bacanya bergantian, dia 5 ayat, saya 5 ayat, dia 5 ayat. Sampai dia lancar. Jadi saya bilang bahwa pengalaman rohani di dalam baca Alkitab itu banyak. Betul-betul memang saya percaya banyak orang yang diubahkan Tuhan dengan dia membaca firman Tuhan. Iya. Amin. Betul. Amin. Saya Betul. ingat satu cerita ya, ini kesaksian dari seorang artis ya Indonesia yang saya suka sekali ketika dia bicara itu tentang itu yang Regina Ivanova. Oh, Dia Regina. baru awal selesai dari Indonesian Idol dan karir dia di dunia artis mulai naik. Dia buka rahasia dia sampai mencapai titik itu. Dia bilang nggak banyak. Saya sarankan kepada teman-teman. Dia share di YouTube channel dia waktu itu adalah belajarlah untuk setiap hari baca 5 sampai 10 ayat Alkitab. Itu dia lakukan. Tiap hari. Ya. Ya pagi bangun tidur dia berdoa, terima kasih Tuhan, dan dia baca Alkitab. Itu dia lakukan. Jadi kalau bilang pengalaman saya, itu pengalaman langsung saya. Orang itu nggak tahu baca, Bu. Beneran buta huruf. Orang Luar nggak biasa sekolah. ya. Luar biasa. Dan dia langsung dia ngambil gini. Dan dia berserulah kepadaku, tidak tersendat enggak gitu. Enggak, baca langsung. Kalau bukan karena pekerjaan firman Tuhan, apa yang bikin dia bisa begitu? Iya. Ya kan? Oh, itu Kalau ajaib. bukan karena Ajaib. keajaiban Tuhan, dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu dipakai. Puji Tuhan. Ya. Sejak saat itu. Makanya dia bilang begini, buku pertama yang saya betul-betul baca adalah Alkitab. Oh, keren. Luar dia nggak biasa. sekolah. Dia nggak sekolah. Iya. Nggak sekolah sama sekali, nggak ada ijazah SD, SMA, nggak sekolah. Tidak sekolah, tapi dia bisa baca tulis bahkan ya. Itu melalui dari firman Tuhan. Jadi saya bilang begini, Alkitab itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Dia bisa membuat kita yang tadinya tidak mampu berbuat sesuatu dengan membaca firman Tuhan. Yang penting gini, kalau setiap kali baca firman Tuhan, bukan berarti karena sudah hamba Tuhan. Kadang-kadang kan orang gini, kalau udah hamba Tuhan atau orang sudah lama jadi anak Tuhan, baca Alkitab kayak udah yang penting baca gitu. Enggak, kalau saya tetap yang kedepankan adalah saya beriman dulu Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Saya percaya setiap perkataan di dalam Alkitab ini berkuasa. Jadi ketika saya baca nih, saya sudah connect dengan iman. Jangan ada orang kan ya, sekedar bacalah daripada nggak ada kerjaan. Nggak nyambung. Itu nggak akan menghibur. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Saya percaya teman saya waktu itu dia memang sudah berdoa ya, lumayan lama dia berdoa, Tuhan mau jadi hamba Tuhan masa nggak tahu baca. Iya. Bagaimana Iya, mau iya. khotbah kalau dia nggak bisa baca Alkitab. Ini terjadi. Orang tua rohani waktu itu nggak ada di situ, mereka lagi keluar. Pas pulang kami cerita kesaksian itu. Ya nangis. Orang tua Iyalah, rohani happy dan dia ya. bilang, Happy. inilah Luar pesan biasa buat itu. kalian semua ya, bahwa kalian ikut Tuhan itu adalah keputusan yang tidak salah. Amin. Amin. Tuhan bisa mengubah. Itu yang spirit ya gereja saya dulu ya, spirit Pentakostanya itu begitu kuat, dan kami dalam tanda petik Bang, dipaksa untuk harus baca Alkitab. Iya, itu Dipaksa beneran. perlu. kita Kami kalau tuh sekolah gitu. di sama waktu sekolah di sekolah tinggi Alkitab Sekolah juga tinggi Alkitab. harus Harus. baca itu Harus baca. awalnya. Saya ingat Tapi waktu jadi cinta. di sekolah Alkitab di Manado dulu ada satu dosen, marganya Pali. Setiap kali dia ngajar, itu random loh. Jadi kita udah siap-siap. Besok yang ngajar dosen ini, yang pendeta Pali. Jadi kita semua mahasiswa yang waktu di Manado itu sudah siap-siap harus hafal 25 ayat di depan.
Nggak baca, Wih, Wow. hebat nggak itu. pakai ini, nggak pakai ini. Jadi random kan, kalau misalkan giliran saya besok, saya udah ini kan, jadi semua orang memang Siap-siap. betul-betul mau tidak mau harus baca Alkitab dan ngapalin. Nanti dia tinggal tunjuk pakai Dena di meja dia ada itu. Kursi nomor 7. Stephen, yang mana? Itu, maju. 25 ayat di depan. Gimana itu? Tapi bukan mungkin awal orang bilang terpaksa, tapi firman itu mengubah orang. Iya, betul. Betul, Setuju. firman Tuhan itu mengubah orang. Dari yang dia terpaksa, lama-lama dia bisa. Ya, saya Gitu. punya pengalaman. Dulu kan belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ya namanya punya sepupu. Ini cuman menghargai aja sih, ada persekutuan di rumah gitu ya. Saya lagi bertamu di Surabaya, sepupu saya di Surabaya. Terus mereka mengadakan persekutuan, ya udahlah, lah saya nginep di rumahnya. Iya, ikut lah ya. Ikutan lah ya, walaupun saya belum percaya Tuhan Yesus gitu. Waktu itu kita baca Alkitab 1 Korintus 13 gitu. Terus ayat 4 sampai 7. Saya kan nggak bisa buka. Ya, sepupu saya buka, terus dia tunjukin ke saya ayatnya. Jadi kan saya baca juga. Terus saya kaget. Karena di situ diajarin kasih. Kasih itu 1 sabar. Korintus 13 satu- kasih. Iya. Iya, kasih itu sabar, kasih itu Iya, murah iya, hati, murah dia hati, tidak cemburu, segala macam. 4 sampai 7. Terus saya baru tahu, oh orang Kristen nih diajarin kasih ya. Sebab kepercayaan saya yang dulu tuh yang pertama harus kita ada kita harus jadi orang seperti apa sih? Orang yang penuh dengan cinta kasih. Iya, cinta kasih ya. Nah, itu ajaran saya di luar waktu saya belum percaya Tuhan Yesus. Nah, karena sekali ditunjukin sambil kalau nggak ditunjukin juga saya nggak ada buktinya kan, Iya, ini iya. baca nih gitu. Nah, itu saya bilang, oh di Alkitab diajarin ini. Jadi ada pertanyaan, terus diajarin apa lagi ya? Gitu. Nah, ya, Dia ada pertanyaan pengen gitu. tahu lagi lah. Jadi karena waktu itu tuh kan biasalah kalau lagi liburanin SMA aku nggak salah, SMP atau SMA lupa. Nah lagi liburan itu nginep di rumah dia tuh sebulan karena Oh. nenek saya kan ada di Surabaya, jadi kita sekeluarga setiap liburan naik kelas sebulan dulu kan, zaman dulu liburan naik kelas sebulan ya. betul. Kita semua ke sana nginep di rumah itu sebulan. Jadi setidak-tidaknya seminggu sekali kan ininya persekutuannya. Nah, jadi beberapa kali lah lihat Alkitab. Dari situ tuh jadi baru ada pertanyaan. Makanya waktu di universitas tuh kalau misalnya ada temen yang baca Alkitab gitu suka ngeliat-liat gitu. Iya, Sampai akhirnya tuh ikut agama perbandingan, akhirnya gitu. oke. Terus akhirnya iya, Itu sekarang perjalanan sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Ada satu cerita lagi nih, terakhir. Oh, sok. Ini Boleh, menarik. Saya waktu itu pernah di kampung saya berkunjung ke satu keluarga di kampung saya gitu. Pas lihat di lemarinya dia, buffet kalau kita bilang ya. Buffet ada foto Alkitab. Saya pikir lukisan atau apa ya. Saya tanya ke Oma itu, Oma ini foto lukisan atau apa ini? Oma itu cerita, oh begini. Oma cerita ya, pengalaman keponakan Oma katanya. Keponakan Oma. Kenapa? Keluarga Muslim. Jadi mereka keluarga Semua, besar ya. itu Muslim. Si keponakannya ini baca Alkitab. Nah, baca. Jadi dia tuh jadi keluarganya Oma ini kan terbagi, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Jadi dia kalau ketemu dengan orang Kristen dia tertarik. Terus dia minta Alkitab ke saudara yang orang Kristen untuk pengen baca. Jadi dia baca di kamar, disumputin di kamar karena kan keluarganya kan Muslim. Satu kali kepergok dia baca Alkitab. Ini cerita dari Oma ini. Saya tadinya percaya nggak percaya, tapi memang fotonya ada. Pas dia kepergok baca Alkitab barangkali begini, terus disumputin. Orang tuanya nanya, kamu lagi apa? Lihat foto. terus Foto. Alkitabnya jadi foto. oh gitu. Lihat foto, mah. Foto apa? Ini foto, nggak tahu, ini kitab suci kayaknya orang Kristen. Nggak dimarahin sama mamanya. Dari situ dia makin percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, jadi Alkitabnya berubah jadi foto. Iya, tapi terbuka gini fotonya. Jadi dipajang di buffet itu gini bentuknya. Oh, oke. Kita kan kalau ada kan yang bisa gitu ya. ada kan bingkai kaca. Oh, jadi oke, ini jadi foto aja. Jadi Iya, foto. tapi- Jadi foto Alkitab- dua dimensi foto. Oh, iya. Jadi bentuknya gini. Ini beneran ini. Aduh, Saya nggak luar percaya biasa. cerita itu. Iya. Wah, mengada-ngada. Ini beneran. Evan, ini beneran. Ponakan Mama itu akhirnya terima Tuhan Yesus tapi keluar kampung, keluar kota.
Karena kalau di situ kan sama orang tuanya nggak boleh. Kebetulan mereka punya saudara di Surabaya. Jadi dia kabur ke Surabaya, disitulah dia terima Tuhan Yesus. Waktu itu ngomongnya. Jadi foto itu dipajang di buffet oma itu. Gini dipajang gini. Itu Alkitab itu. Ya, Itu Alkitab tadinya. Ya, Tuhan kan luar biasa. Ya kan, Luar biasa. ya bukan berarti dia membuat Alkitab ini jadi foto terus seolah-olah. Ya Alkitab kan banyak bisa beli di toko, tapi pengalaman anak ini, kalau dia waktu itu nggak jadi apa-apa tetap jadi Alkitab. Udah dirajam dia. Iya. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang dengan Iya. caranya Iya, Tuhan. iya. Kalau Tuhan mungkin tidak lakukan itu, ya diizinkan Tuhan dia mengalami. Iya. Dan pasti juga akan membawa kebaikan. Dan ada banyak orang kan yang ibaratnya mereka mau jadi orang Kristen, mau jadi anak Tuhan, baca Alkitab sembunyi-sembunyi, Iya. sumput-sumput. Ya kan kita ingat sejarah dulu yang di gereja bawah tanah di Eropa ya, di apa namanya Mesir. Jerman, yang mereka di Cina dulu kan baca Cina. Alkitabnya selembar-selembar, Iya, karena tapi bisa itu mengubah orang. Itu kan kita pernah baca di bukunya Richard, pendiri Open Doors itu, Iya. Yayasan Open Open Doors. Doors. Saya pernah baca buku itu. Mereka di daerah sana baca Alkitab selembar-selembar. Iya. Bukan Nggak baca boleh. seutuh kayak gini, Iya, tapi nggak boleh. firman mengubah hidup mereka. Itu maka kita di Indonesia, negara yang bebas baca Alkitab. Nggak mau. Nah, sekarang yang belum pernah Iya, cerita iya, gimana tentang nih? pengalaman Tapi ya luar Alkitab. biasa kalau misalnya Mika tadi ngelihat dari cerita-cerita yang disampaikan gitu ya. Mika sih melihatnya membaca saja itu sudah bisa ada pengalaman tersendiri, Memberikan dampak ya? dampak Iya, sendiri iya. kepada Yang orang mengubahkan. tersebut gitu ya, kepada orang yang tadi diceritakan gitu. Dan ya Mika sudah sendiri mengalami sebenarnya, tapi mungkin mengalaminya tidak secara spektakuler dapat mujizat nggak gitu ya. Cuma maksudnya kayak gini loh. Dulu tuh memang nggak terlalu hobi baca kitab tuh, maksudnya dalam arti kata lebih suka melihat gambar. Ya. Lebih suka melihat gambar, itu biasa lah. Udah mama suka cerita juga, Mika suka bawa Alkitab bergambar gitu. Tapi waktu itu tuh inget banget, Mika tuh pernah minta sama mama gitu untuk kayak, mah ini nih ada game ini, aku pengen ini gitu. Kalau misalnya nanti mama beliin, Mika baca 3 pasal per hari gitu. Dulu aku kayak gitu. rewardnya. Barternya itu ya, barternya itu. Ya. Barternya tuh itu awalnya, karena kan belum paham, Ya, belum gitu. belum terlalu tinggi lah pahamnya gitu. Nah habis itu ya udah dibeliin, ya udah akhirnya baca 3 pasal sampai beres gitu, sampai beres. Habis itu, nah suatu saat gitu ya, pada waktu udah di SMP atau SMA gitu, ada yang pengen ngajari firman Tuhan. Oh iya. Ada yang pengen ngajarin firman Tuhan 30 menit sehari. Iya. Nah, Oh, oke. itu tuh gini. Pada waktu saya diajarin firman Tuhan itu sama orang ini gitu ya. Saya tuh udah lebih banyak tahu. Udah lebih banyak tahu daripada karena sudah baca. karena udah pernah baca. Iya. Padahal waktu awal-awalnya tuh baca itu hanya sekedar ya itu tadi. baca Pokoknya doang, lalu pokoknya lewat aku gitu. pengen Iya, hadiah iya, ini, sebentar. aku bilang udahlah ntar baca 3 pasal deh per hari gitu. Ya beneran baca, ngerti nggak ngerti bacalah gitu. Apalagi kan imamat tuh pusing banget nggak ngerti gitu. Apa ini teh, ini ngomong apa gitu imamat ini gitu. Tawari Tapi juga. tapi juga itu sama-sama dibantu juga karena waktu itu tuh kalau nggak salah gerakan Aba tuh masih baru. Iya. Gerakan Aba tuh baru. Dan itu tuh kalau nggak salah 2 pasal. Jadi Iya, 2 pasal. Mama tuh bantu menyemangati dengan cara apa? Yuk kita baca bareng-bareng 2 pasal tiap malam. Baca 2 pasal. Waktu itu masih ada William. Ya, Waktu itu kita masih gantian kalau ada bacanya. Kayos ya kita baca bergantian Ya, begitu. Terus biasanya kalau udah cerita tentang Musa tuh ada cuma 1 ayat bunyinya, maka berkatalah Tuhan kepada Musa. Terus biasanya kalau ada yang dapat ayat itu kita senyum-senyum karena kita cuma baca 1 ayat itu kan. Yang sisi yang nextnya yang baca panjang gitu. Kita cuma maka berkatalah Tuhan kepada Musa, terus senyum-senyum. Tapi ya enak banget dapat pendek. iya dapat pendek gitu yang nanti si William misalnya baca nih, oh aku udah tahu nih, oh aku ayatnya yang ini gitu. Kan Biasa. dihitung kan. Dihitung, oh ini aku ayatnya yang ini nih, ini ayat pendek nih, William yang panjang gitu. Aku tuh gitu. masih begitu ya. Iya masih gitu. Jadi masih apa ya? Masih terlalu Belum ada kecintaan. Belum ada kecintaan Ya, gitu. Tapi bacanya sekedar. pada waktu baca sekedar gitu juga pengetahuannya itu bertambah. Yang ada gitu ya. Hikmat tuh bertambah gitu. Makanya aku tuh kayak wow luar biasa juga nih membaca bisa membuat saya tuh lebih mengerti gitu. Terus yang 30 menit?
Nah, itu saya udah tahu gitu. Apa yang dia sampaikan tuh, oh udah tahu, udah pernah baca ini. Gitu. Jadi apa yang Tapi saya ada hal yang baru juga kan yang ada, didapatkan. pasti ada, sedikit-sedikit ada. Tapi maksudnya kebanyakan saya udah tahu duluan dari apa, dari baca sendiri gitu. Hasil baca sendiri. Dan juga kalau berbicara tentang tadi Alkitab itu sebagai penghiburan yang menguatkan, itu juga Itu pernah. sangat sih. Jadi pada waktu awal-awal masuk ke sekolah tinggi Alkitab itu kan memang apa ya, suruh bekerja gitu nggak biasa, aku nggak biasa. Anak manja berarti. Nggak biasa, iya memang nggak biasa. Tapi habis itu pada waktu masuk tiba-tiba ingat sebuah bagian gitu, bagian dari firman Tuhan tuh. Kalau ini nggak bisa dibaca satu perikop soalnya. Itu dari Matius 25 tentang talenta. Talenta ya. Pokoknya kerjakan sebaik-baiknya. Apapun yang disuruh tuh ya walaupun itu receh gitu. Mungkin bagi Cuci orang piring receh, doang, cuci piring doang, nyapu doang, ngepel doang gitu. Tapi itu nggak doang sih, dulu aku nggak bisa ngepel. Tapi Nggak ada yang doang sih, nggak ada iya, yang doang. aku berusaha memberikan yang terbaik. Iya, oke. Meskipun dikata-katainnya sama orang yang malas kerja lagi. Jadi dia nih malas kerja gitu. Sekalinya kerja, misalnya sama aku nih, aku kan baru belajar dikit kan. Itu tuh aku dimaki-makinya kayak dia orang udah paling tahu gitu. Tapi aku kan bete ya, ini apa sih kok gini gitu. Tapi aku selalu ingat ayat ini. Pokoknya setialah dalam perkara kecil gitu. Ya. Itu tuh selalu ingat ya. ayat itu tuh. Itu setialah dalam perkara yang kecil. Ya udahlah, setia ya. Jadi sistemnya adalah oke, saya nggak nunggu disuruh. Pokoknya ada kerjaan apa, saya mau ambil duluan. Bodo amat orang lain nggak dapat kerjaan, saya mau ambil duluan itu kerjaan itu. Inisiatif ya. Ya ada inisiatif dan ada marah juga sebenarnya. karena tuh marah jengkel, itu efek jengkel gitu. Tapi ya dari situ mulai mengerti, oh berarti ini tuh harus jadi pegangan nih. Mengerjakan setia dalam perkara kecil, akhirnya dipercayakan tanggung jawab ini, dipercayakan ini. Itu tuh bener banget gitu. Dan mindset aku soal menjadi seorang leader gitu ya, atau pemimpin atau apa gitu. Aku kan selalu berpikir bahwa menjadi pemimpin tuh enak, menjadi ketua tuh enak. Nyuruh gitu. Tidak gitu. Nah, itu teh nyuruh. Tapi anehnya Tuhan tuh nggak pernah kasih gitu. Nggak pernah kasih aku untuk jadi ketua apa gitu, nggak pernah. Karena kenapa? Karena Tuhan mungkin tahu ini Mika kalau jadi ketua nih bisa sombong nih gitu. Sombong tapi sembari kerjaannya tuh juga masih belum bener gitu. Makanya diproses ya. Betul, dan itu tuh bener banget ngerasain gitu. Setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepada kamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Itu tuh kerasa banget. Dan itu semua karena baca ini gitu. Karena baca ini jadi bisa ingat, tahu ya. Iya, ingat gitu. Nah, tapi ini kalau berbicara soal Alkitab gitu ya. Tadi saudara juga sendiri sudah mendengar gitu ya, dari kesaksian dari Om Stephen, dari Oma itu gitu ya. Terus habis itu Mama ada kesaksian dari yang LGBT menjadi sembuh itu. Dan kemudian bagaimana Om Daniel merasa ini sebagai penghiburan. Aku juga merasa ini sebagai pegangan yang bisa mengingat sumber hikmat itu gitu. Nah, itu kan berarti kan Alkitab ini bekerja berbeda untuk tiap orang. Iya. Untuk tiap orang berbeda dong pengalamannya. Iya, pasti. Nah, itu juga berarti menyangkut soal menafsir. Soal menafsirkan ayat gitu. Memahami ayat, betul. Jadi untuk memahami. Menafsirkan untuk memahami. Misalnya kalau aku tadi ngomong soal ayat yang setia dalam perkara kecil tuh, kalau misalnya aku nggak ngerti, wah itu kan nggak bisa jadi sesuatu apa-apa buat aku gitu. Nah ini mungkin dari para hamba Tuhan di sini mungkin bisa kasih pengertian gitu, sejauh mana atau gimana nih soal penafsiran ayat ini. Bagaimana bisa mengerti dan bagaimana bisa mengerti tentang firman Tuhan untuk mungkin orang-orang awam yang membaca gitu kan. Apakah bisa ditafsirkan sejauh apa gitu? Mending yang sekarang atau nanti yang berikutnya aja. mungkin boleh sih di yang berikutnya. Iya, Kalau misalnya gini saudara. Kalau misalnya saudara kan tadi kan sudah tahu nih ada kisah-kisah nih yang menginspirasi dari membaca Alkitab. Kemudian saudara ingin bertanya tentang sebuah ayat gitu. Ya itu jangan minder lah ya. Jangan minder. Iya, karena nggak semua orang memang bisa mengerti bagian itu.
maksudnya bagian firman Tuhan. Tapi tadi kan firman Tuhan tuh adalah tuntunan kita, masa kita nggak bisa mengerti? Loh, bisa saja kita butuh bantuan orang lain. Nah, inilah kita akan nanti next time mungkin kita bisa berbicara tentang penafsiran. Kalau misalnya saudara mau untuk kayak bertanya soal ayat apa yang saudara punyai sekarang yang saudara masih belum paham, boleh ditulis di komentar di bawah. Misalnya, tolong dong bantu saya memahami ayat ini. Ini ada 4 kepala, kita bisa berpikir ayat itu tuh artinya apa gitu. Nah, tapi tentu ya saudara, dalam hal memahami firman Tuhan tadi juga sudah kita bicarakan bahwa harus ada iman tadi dan Roh Kudus yang membimbing, peranan Roh Kudus yang membimbing. Kayak yang keluarga pendeta itu kan mendoakan terus supaya orang yang baca itu tuh dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun sama Roh Kudus. Untuk memberikan dia pengertian yang jelas tentang firman Tuhan itu. Nah, tapi tentunya ada tips-tipsnya yang mungkin seperti bilang tadi kita nanti nyambung. Tapi yang pasti begini, tidak perlu seseorang itu harus menjadi seorang pendeta. Atau ahli teologi, atau ahli teologi untuk membaca firman Tuhan. Jadi jangan menunggu harus sekolah dulu baru membaca, karena segala sesuatunya itu adalah hasil kasih karunia anugerah Tuhan. Kebanyakan kan itu Bang menjadi tanggung, seolah-olah dalam tanda petik menjadi tanggung jawab pendeta. Itu tugasnya pendeta, harus baca, menjelaskan, jelaskan. Tugas kami apa? Dengerin. Enggak juga begitu. Karena begini, dalam setiap manusia pasti ada ketidaksempurnaan. Betul. Seorang pendeta yang sangat senior pun bisa melakukan kesalahan. Nah, dan tugas kita adalah yang membaca itu juga bisa untuk mengkoreksi, karena mungkin bisa pengertian seseorang yang, makanya Tuhan bilang anak-anak inilah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Artinya apa? Karena mereka juga bisa mengamalkan segala sesuatu dengan secara simple, kan? Pengertian-pengertian seperti itu. Saya hanya mau kasih satu ayat ya. Jadi tadi ada yang berbicara mengenai Roh Kudus ya, di Yohanes 14 ayat 26. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar. Itu. Jadi saya pikir memang segala sesuatu, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, mengerti akan Tuhan, tidak mungkin kita tanpa adanya kuasa Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus kita bisa dibawa kepada hadirat Tuhan. Dan gini, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa memahami firman Tuhan kalau bukan karena peranan Roh Kudus. Betul. Ya itu dia. Otak kita itu tidak akan bisa memahami tulisan Tuhan atau firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Maka itu memang kolaborasi antara Roh Kudus dalam kehidupan kita dan firman Tuhan yang akan kita pelajari itu harus berjalan bersamaan. Ya kita tidak menghakimi tentunya ya orang-orang yang banyak yang tidak memahami firman Tuhan berarti nggak punya Roh Kudus. Kita tidak sampai ke arah situ ya. Tapi memang dalam hal memahami firman Tuhan harus ada bimbingan Roh Kudus. Karena kalau tidak, yang kalau kita pahami dengan otak pikiran kita manusia, maka banyak cenderung salah. Tapi ada pertanyaan lagi, kalau Roh Kudusnya satu, membimbing setiap orang, kenapa penafsirannya bisa berbeda-beda? Nah itu mungkin juga untuk itu menarik. Itu untuk berikutnya. Jadi berikutnya kita akan spoilernya semakin mengerikan, semakin mengerikan, dan orang nunggu di depan channel YouTube-nya GKT. Ayo kapan keluar tayang berikutnya? Sengaja kita sengaja. Ini akan menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik ya bagi terutama bagi orang kaum awam, di mana membaca kitab itu tidak seribet yang terlihatnya. Betul. Tapi juga tidak menggampangkan. Maksudnya kita tidak menggampangkan. Baca gampang. Baca gampang ini enggak. Sebenarnya gini, ada terakhir kali ingin saya cerita, tapi bisa juga mungkin nanti minggu depan. Kesaksian dari Pak Pendeta Yusuf Roni. Ini hal yang sangat luar biasa. Baru ngalamin bikin pelayanan di Sukabumi Pedalaman. Kemudian dia cerita, ketika dia nginep di situ, besoknya dia ditemui oleh seorang kakek tua. Kakek itu ngomong gini ke Pak Pendeta Yusuf Roni. Dia nggak tahu itu nama siapa. Pak,
Saya ini dukun terkenal di sini. Sangat hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tapi saya nggak bisa menembusi Bapak loh. Tempat tinggal Bapak, rumah warga yang mereka sewa, itu dikelilingi ribuan pasukan. Dia nggak tahu pasukan apa, pokoknya pasukan berpakaian putih. Saya nggak bisa menembusi Pak. Tolong berikan saya satu saja Pak ilmunya. Ngobrol, karena dukun ini benar-benar ngotot ingin punya dapat ilmu dari Pak Yusuf Roni, dikasih Alkitab. Kamu baca ini buku saya. Dukun itu bertobat. Pak Yusuf Roni baru cerita, saya baru dapat itu. Firman Tuhan itu luar biasa. Iya. Sekelas dukun apapun dia berlutut di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman Tuhan tuh makhluk adalah firman yang hidup. Firman yang hidup. Firman yang hidup. Dia adalah pribadi Yesus yang hadir sebetulnya dalam kehidupan kita kalau kita memaknainya. Nah, berarti kita harus mau untuk mengenal dong. Tapi nanti ya tayang itu, kita kita tayang harus berikutnya. tayang Ya. berikutnya. Apa tadi pertanyaan apa tadi Bang, biar ulang gitu saja apa tadi? Kalau memang Roh Kudus itu hanya satu. Satu. Ya kan? Kenapa kok bisa penafsirannya berbeda-beda gitu kan? Nanti kan tayangan berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di ngobrol yang akan datang. Nah, kalau saudara memiliki ayat-ayat, sekali lagi saya announce, kalau saudara punya ayat-ayat yang ingin ditanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan baca dan kita akan coba jawab untuk bisa mungkin menambah pemahaman saudara akan ayat tersebut. Tapi kalau saudara menemukan bahwa ini video sangat memberkati, boleh banget untuk di-share, kemudian di-like, kemudian jangan lupa nyalain loncengnya supaya jangan ketinggalan ngobrol terbaru, apalagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi kita akan berjumpa lagi di ngobrol yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Shalom.